Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Bahtiar SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar di sekolah. Dan berikut hasil wawancara dengan 3 pimpinan kepala sekolah yang berhasil saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah sebagai Bapak, sebagai pimpinan di sekolah ini. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak. Jadi terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Pertama, saya sampaikan selamat ya untuk Bapak Bahtiar yang sudah masuk ke dalam guru penggerak ya, calon guru penggerak ya, calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan di sekolah kita juga akan bertambah ya, bertambah guru-guru penggeraknya. Betul. Sehingga akan lebih maju untuk sekolah SMA Negeri 26 Kota Bekasi. Kaitan dengan keputusan rujukan moral dan etika ya. Etika, betul Pak. Rujukan moral dan dilema etika Pak. Rujukan moral dengan dilema etika ya. Betul. Di sini harus bisa membedakan mana yang dilema etika, mana juga yang rujukan moral. Kalau dilema etika itu situasi atau keadaan di mana kita itu harus bisa memilih ataupun memutuskan yang mana pilihan itu dua-duanya benar. Dua-duanya benar, dan berarti kan membutuhkan keputusan atau kebijakan yang bagus saja, atau kebijakan yang benar dan tidak menimbulkan permasalahan. Kalau rujukan moral, berarti situasi di mana kita harus memutuskan antara yang benar dan yang salah. Betul dan salah. Yang dilema etika itu biasanya sering terjadi juga di sekolah-sekolah ya. Ya, di sekolah-sekolah di SMP kita juga sering terjadi di mana kepala sekolah harus memutuskan mana yang diputuskan, karena dua-duanya ini benar. Dua-duanya benar, betul Pak. Misalnya dalam pengambilan keputusan kenaikan kelas ya, kalau kenaikan kelas ini kan misalnya ada siswa yang diputuskan untuk tidak naik kelas, tapi kan kalau ada permasalahan nilainya kurang ataupun kehadirannya juga tidak memenuhi syarat dalam kriteria kenaikan kelas. Nah, di sini kalau kita lihat faktor dari orang tuanya, misalnya ternyata anak ini adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, kemudian kalau ditinggal misalnya dia itu tidak mungkin melanjutkan ataupun tidak mungkin mengulang lagi gitu ya. Nah, di sini perlu keputusan yang lebih bijaksana ya, yang tidak menimbulkan efek negatif buat kita semua. Ya. Memang ini harus diputuskan dengan ya musyawarah tentunya ya, musyawarah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan guru BK, dan juga dengan orang tua siswa tentunya. Betul.
yaitu untuk kaitan dengan dilema etika dan penunjukan moral. Jadi banyak yang dilibatkan, termasuk di dalamnya banyak faktor yang nantinya jadi pertimbangan Pak ya untuk memutuskan itu ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau di sekolah untuk mengambil keputusan yang bijak itu kita analisis persoalan. Analisis persoalan. Kita analisis sehingga akan jelas mana yang harus kita ambil. Biasanya kita dengan musyawarah dengan teman-teman, dengan guru. Kalau kaitan dengan siswa tentunya dengan wali kelas, dengan guru BK ini yang harus kita libatkan. Jadi utamanya kita musyawarahkan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini ketika ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Yang pertama kita analisis dulu ya. Yang pertama dianalisis dulu. Permasalahan apa yang timbul, yang menyebabkan. Betul. Kalau dengan sisa ya berarti kaitan dengan orang tua ya. Betul. Orang tua dengan guru BK. Kita panggil, lalu kita musyawarahkan apa yang menyebabkan anak ini misalnya nilainya kurang, ataupun bisa juga karena kehadirannya kurang juga. Kita harus dicari dulu ya Pak. Ya, akar masalahnya. Nanti bisa membuat keputusan ini bisa menguntungkan ya kedua belah pihak ya, tidak merugikan kedua belah pihak dan semuanya bisa menerima apa yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Baik Pak, berikutnya apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Yang membuat efektif kayaknya untuk sekolah kita pada umumnya itu dengan musyawarah ya, musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Betul. Nah, sehingga seperti tadi keputusan yang diambil ini tidak merugikan apa yang kita putuskan ya. Jadi untuk efektivitas itu salah satu langkahnya adalah dengan musyawarah. Berikutnya Pak, apakah ketika ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi ada sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya yang dijalankan seperti apa? Kasus ini kan tidak tahu ya kapan terjadinya ya. Sehingga kalau dijadwalkan karena nggak terjadwal ya. Efektif. Jadi kalau memang ada kasus ini yang harus segera diselesaikan, ya kita selesaikan ya. Jadi nggak terjadwal. Jadi tidak menunggu waktu ya Bang, langsung ketika ada kasus harus diselesaikan saat itu juga. Ya, jadi sesuai dengan kapan masalah ini terjadi. Betul. Diselesaikan dengan secepatnya. Supaya tidak tertunda-tunda sehingga masalah ini akan segera selesai. Jadi tidak menimbulkan masalah baru ya. Pak kalau terlalu berat-berat. Kemudian berikutnya ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah yang membantu kita itu kan banyak ya, dari guru, wali kelas, guru BK. Ya, ini yang kita ajak untuk bermusyawarah atau kita libatkan dalam pengambilan keputusan ya, supaya keputusan ini tidak menjadi keputusan seseorang ya, tapi keputusan bersama. Jadi semua yang tadi itu dilibatkan Pak ya. Betul. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, memang
semua orang itu punya permasalahan. Semua orang punya masalah. Anak-anak kita juga punya permasalahan. Betul. Orang tua juga punya permasalahan. Artinya permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan bersama, bisa selesaikan dengan musyawarah, ya, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa selesai dengan musyawarah tentunya ya, karena di sekolah kita ataupun di keluarga, dengan komunikasi yang baik. Betul. Jadi menghasilkan sebuah keputusan tidak dengan sendiri tapi dengan musyawarah tadi Pak ya, sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana dan baik Pak, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan menjadi wawasan juga untuk ini selaku calon guru penggerak untuk selanjutnya bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar sesuai dengan tadi dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ucapkan selamat untuk Pak Bahtiar sebagai calon guru penggerak dan semoga sukses ya. Amin. Dan bisa membawa nama SMA Negeri 26 Kota Bekasi. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Siang Pak. Apa kabar? Baik hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah baik. Semoga Bapak juga ya. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Siap. Dan sebelum saya bertanya mungkin Bu Desi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak Haji, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan ini. Jadi saya dengan Desirina SSIMM kebetulan saat ini bertugas sebagai kepala SMK di Daya Utama, SMK Kesehatan Daya Utama tepatnya. Sudah berapa lama Bu Desi menjadi kepala sekolah? Kebetulan secara tertulis SK turun pertama di tahun 2010 sampai dengan tahun ini. Berarti sekitar 14 tahun ya Bu Desi ya? Ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik, pasti sudah banyak pengalaman nih terkait dengan pengambilan keputusan. Ya gitu deh. Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Desi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dilema etika dan bujukan moral. Jadi kita klasifikasikan dulu ya Pak ya. Jadi kalau dilema etika itu berarti kan pandangan kita terhadap suatu kondisi di mana benar dengan benar. Benar dengan benar. Benar dengan benar. Sementara kalau yang bujukan moral itu jelas garis kerasnya itu benar, memilih suatu kondisi di mana benar dan salah. Benar lawan salah. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasinya? Ya tentunya yang pertama kita melihat dulu apa kasusnya. Kasusnya seperti apa? Seperti apa kasusnya. Lalu dari kasus yang terlihat itu kira-kira di mana akar muncul akar permasalahannya. Betul. Lalu setelah itu kita akan kaji. Dari akar itu kita kaji apa saja faktor-faktor yang menyebabkan akar itu muncul. Nah, dari situ baru kita cari solusi-solusi apa dan kita tindak lanjuti seperti apa untuk menyelesaikan kasus itu. Berarti ada tahapan-tahapan Iya, untuk ada sampai tahapan-tahapan, penyelesaian betul, yang ya. betul ya Pak ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi memang Pak, berat ya Pak sebagai seorang kepala sekolah itu kadang-kadang karena harus mengambil suatu kebijakan yang mana kebijakan itu tentunya inginnya kita kebijakan itu tidak mengganggu pihak manapun, artinya tidak merugikan siapapun dari kebijakan yang kita ambil. Sehingga kalau saya biasanya Pak untuk mengambil suatu keputusan itu nggak berdasarkan isi kepala atau hati saya saja, Betul. tapi saya biasanya mendiskusikan hal ini dengan orang-orang yang tentunya saya anggap bisa menjadi teman diskusi, seperti para wakaf. Itu bisa saya manfaatkan untuk mendiskusikan hal-hal apa yang terjadi dalam lingkungan sekolah, sehingga tentunya ini bisa menjadi pandangan kita terhadap masalah itu. Betul. Jadi ada juga nanti akan ada masukan seperti apa, sehingga ya tadi jangan sampai nanti kita ketika mengambil keputusan itu atau suatu kebijakan itu
banyak istilah itu merugikan gitu, jangan sampai merugikan gitu. Makanya tentunya perlu pandangan atau kita berdiskusi dengan pihak-pihak yang jadi selalu melibatkan orang Iya, lain iya, dalam selalu. mengambil keputusan ya. Uh-uh. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Di dalam ini ya, dalam pengambilan keputusan ini, langkah-langkahnya? langkah-langkahnya ya yang pertama ya tadi itu ya, kita lihat Akar masalah. iya akar masalah itu dari siapa? Dari siapa? Dan siapa? Biasanya kalau masalah itu pasti ada dua belah pihak ya Pak ya. Betul. Pihak yang memunculkan masalah itu pasti ada A dan B gitu kalau kita Betul. cari dulu kita ini, lalu kedua belah pihak itu kita panggil, tapi tidak sekaligus gitu ya Pak ya, kita memanggilnya satu persatu untuk menanyakan apa sih kondisinya atau kasus yang terjadi itu seperti apa. Dari kedua belah pihak kita mendengarkan. Lalu setelah kita tahu bagaimana cerita atau gambaran dari kedua belah pihak itu kan sudah menjadi suatu masukan buat kita ya Pak ya. Nah, lalu kita cari pihak ketiga. Kalau saya nggak mau dari dua pihak saja, saya cari pihak penengah lagi untuk kasus itu. Nah, setelah itu barulah hasil apa namanya nih hasil pendapat dari beberapa orang itu kita jadikan suatu pertimbangan gitu. Betul. Karena nggak bisa kita pegang pernyataan satu orang saja gitu loh. Jadi kita kumpulkan beberapa, dan kalau saya biasanya ada pihak penengah di antara dua yang bermasalah. Betul. Jadi yang pertama mungkin mendalami kasusnya terlebih dahulu. Misalnya kalau kasus itu siswa dengan siswa, berarti misalnya si siswa A dengan siswa B. Betul. Saya nggak dengar dari A atau dari B saja. Saya akan cari siswa yang lain gitu loh. Atau kan itu juga dengan guru A dengan guru B. Maka nggak A dan B saja yang saya tanya, siapa lagi yang ada di lingkungan itu untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Betul. Jadi dalam hal ini tidak berpihak kepada siapapun, tapi berpihak kepada kebenaran dan berpihak pada murid itu sendiri ya. Seperti itu Pak. Betul. Kemudian yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu menurut saya dengan cara saya seperti itu udah efektif Pak. Betul. Sangat efektif sekali dengan saya mengumpulkan data-data tadi dari beberapa pihak. Pengumpulan data itu sangat efektif menurut saya. Karena kan menjadi apa namanya Pak, dasar ya. Kita nggak bisa kan mengambil keputusan itu sepihak saja atau bagaimana gitu ya. Jadi kita kayaknya lebih enak gitu Pak. Betul. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tadi kalau dilema etika tadi yang benar-benar ya Pak ya. Benar. Jadi tantangannya itu ya tadi itu Pak. Ketika katakanlah di kasus siswa gitu ya Pak ya. Contoh misalnya siswa itu terlambat datang sekolah. Betul. Nah, kalau menurut aturan sekolah kan siswa itu tidak boleh terlambat Pak. Menurut aturan Nah, tidak aturan boleh. tidak, berarti dia sudah kena poin gitu kan Pak, kena poin. Betul. Nah, terus apalagi ditambah kalau keterlambatan itu berkali-kali, tentunya poinnya menjadi bertambah lagi. Nah, padahal kalau dikorek atau kita cari kenapa sih anak itu terlambat, alasan keterlambatan itu ternyata alasannya itu cukup masuk di akal. Misalnya dia itu mungkin kecelakaan di jalan, misalnya, atau memang sejak terbukti kalau anak itu terlambat, misalnya dia memang harus mengantarkan adiknya dulu ke rumah sakit, misalnya. Jadi seperti itu. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita. Ketika kita harus memutuskan, tentunya anak ini nggak bisa dilepas gitu aja Pak ya, karena ini aturan. Nah akhirnya ya kita dengan berat terpaksa ya kita tetap membina anak itu, bagaimanapun kedisiplinan itu penting. Sehingga nanti kita akan melakukan pembinaan dan mencarikan solusi dengan hal tadi, kita panggil orang tuanya, kita sampaikan, lalu kita kerjasama dengan guru BK-nya. Jadi memang itu tantangan sih Pak, cuman ya kita tidak bisa menghakimi seorang siswa dengan alasan yang tidak kita ketahui penyebabnya yang sesungguhnya gitu. Jadi ada beberapa opsi ya nanti di situ ketika menyelesaikan masalah, tidak langsung mungkin ya pertama kita amati aja dulu. Kalau di kami, kalau di saya begitu, saya nggak pernah Pak anak itu misalnya berbuat kesalahan langsung dihukum. Tidak, saya amati dulu. Sekali saya amati, dua kali saya amati, ketiga kita kasih tahu, oh ini udah salah, kamu nanti siap ya kalau diberikan sanksi kalau masih mengulang, atau nanti panggil orang tua atau diskorsing dan sebagainya.
Betul, betul, betul. Jadi ada beberapa tahapan untuk Tahapan, sampai iya. ke tahapan yang memang Iya. sudah pada puncaknya lah tadi Iya, itu ya. iya. Kemudian berikutnya apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Nah, kalau langsung di tempat tidak seperti yang saya betul. sampaikan sebelumnya tadi, kita memang ada beberapa tahapan Ada Pak tahapan dalam yang melakukan penyelesaian dalam suatu kasus. Jadi kalau di saya itu kalau bilang jadwal rutin tidak ya Pak ya. Tetapi kalau sudah ketemu kita pada suatu kasus, biasanya kasus ini sudah kita ketahui tadi akar permasalahannya, kita cari jalan keluarnya. Nah, nanti memang di dalam tahapan itu ada yang namanya tadi itu makan waktu diskusi kan Pak ya. Diskusi, makan waktu diskusi. Nah, lalu nanti setelah diskusi itu kita tentunya nggak langsung membuat satu keputusan. Kita tentunya perlu pemikiran. Jadi tapi ya sedapatnya tidak lama, karena bagaimanapun kan harus diselesaikan dengan segera gitu. Pokoknya intinya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ya? Harus benar-benar kita dipertimbangkan secara matang. Nah, karena tadi itu awalnya kita tidak ingin ada yang dirugikan dari keputusan yang kita buat. Intinya tidak merugikan, kemudian menghasilkan keputusan yang bijaksana lah. Betul itu Pak. Jadi nggak langsung di tempat kita memutuskannya. Betul. Jadi ada tahapan yang harus dilewati dulu. Jadi butuh waktu juga berarti kan ya. Tapi waktu itu jadi waktu bukan untuk menunda, tapi gitu loh. Iya, prosedur betul. Iya. Yes. Kemudian berikutnya ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini permudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kebetulan Pak di yayasan kami ini kan kepala sekolah di bawah yayasan tuh ada pengawas ya Pak ya. Terus ada wakil yayasan yang memang secara keseharian mengontrol dan mengawasi jalannya keterlangsungan pembelajaran pendidikan di sekolah gitu ya Pak. Nah, artinya ini merupakan satu pihak yang menjadi pihak yang membantu dalam proses penanganan suatu kasus yang terjadi Pak. Karena bagaimanapun ya tadi itu kita harus dalam suatu mengambil keputusan itu jangan asal-asalan gitu kan ya. Jadi ini kalau menurut saya itu adalah pihak yang sangat membantu. Dalam kebetulan kalau seorang pengawas tentunya juga punya pengalaman yang lebih luas, seperti itu wawasan yang lebih dalam. Dan jadi kita bisa berdiskusi juga, mengajak dan melibatkan beliau dalam kasus yang kita hadapi. Betul. Kemudian yang terakhir dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Pengalaman yang dapat saya petik dalam setiap kasus, terutama yang berhubungan dengan dilema etika ini adalah ya, jadi seorang pemimpin itu jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Jika itu akan membuat malah tidak beres masalahnya. Jadi ketika mengambil keputusan, pikirkan keputusan itu, tetapi tidak menunda-nunda mengambil keputusannya, karena bagaimanapun segala sesuatu sistem yang ada di sekolah itu harus kita tegakkan demi keterlangsungan, kenyamanan dalam suatu proses pembelajaran pendidikan yang ada di sekolah kita. Betul. Jadi ya tadi harus ada tanggung jawab ketika mengambil keputusan ya. Iya, Pak. Kemudian juga mempertimbangkan keberpihakan pada murid tentunya ya, Bu. Iya. Betul. Jangan sampai kita merugikan. Ya kalau itu kasus dengan murid, bukan murid itu. Kalau itu guru, merugikan si gurunya kan itu ya Pak. Atau kalau dia itu tenaga pendidikan, merugikan dia. Jadi kita jangan sampai merugikan, karena suatu sekolah tanpa adanya komunikasi yang baik, tanpa adanya kerjasama yang baik, tidak akan berlangsung suatu proses pendidikan yang nyaman. Betul. Dalam suatu lingkungan sekolah. Iya. Jadi membuat sebuah lingkungan yang nyaman itu sesuatu yang penting menurut Bu Desi ya.
Baik Bu Desi, terima kasih banyak nih sudah Sama, memberikan alhamdulillah. informasi tentang pengambilan keputusan. Moga-moga berkenan sangat- ya Pak ya Ya, dengan jawabannya. betul. Yang jelas informasi ini sangat penting buat kami dan mudah-mudahan Ibu juga sukses dalam menjalani Amin, aktivitas amin, sebagai amin. kepala sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sedikit batuk. Alhamdulillah batuk ya. Mudah-mudahan sehat dan mohon maaf mengganggu waktunya. Ada sedikit wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Sebelumnya mungkin Bu Nur bisa memperkenalkan diri dulu. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Bahtiar atas kesempatan ini. Saya Nur Taibah selaku Kepala SMA Daya Utama Kota Bekasi. Berapa lama Ibu sudah memimpin kepala sekolah di sini? Alhamdulillah saya sudah menjabat kepala sekolah selama 6 tahun. Selama 6 tahun ya. Ada pertanyaan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Pertanyaannya berhubungan tadi dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Maaf, tadi mengidentifikasi ya, Pak, ya? Mengidentifikasi, Mengidentifikasi. betul. Nah biasanya kami ya, saya selaku kepala sekolah karena bekerja sama ya, tidak lepas dari kerjasama antara wali kelas, guru piket dan BK ya Pak ya. Betul. Biasanya kami melihat dari rekapan Rekap. mulai dari kedatangan, artinya keterlambatan, kemudian ketidakhadiran kelas, kemudian dengan proses penilaian. Artinya di sini apakah anak tersebut melakukan penilaiannya menurun atau tidak, atau anak ini sering telat atau tidak, atau tidak masuk itu ke kelas karena ketidakhadiran dari awal ya Pak ya. Nah di sini yang dilema bagi saya yang memang berhubungan dengan etika. Betul. Adalah keterlambatan. Keterlambatan yang sering terjadi terhadap anak-anak itu ya. Kemudian kami melihat sebab akibatnya. Kenapa sih anak ini sering terlambat dari hasil rekapan guru kita? Kemudian kami konfirmasi ke wali kelas. Dari wali kelas menghubungi ke orang tua. Orang tua. Ya, artinya di situ apa penyebabnya kita ketahui, ya kan? Seandainya memang ada keterlambatan yang disebabkan oleh memang kebutuhan orang tua. Artinya seperti misalnya orang tuanya seorang pedagang yang membutuhkan pengantar untuk mengantarkan dagangannya, yang mengantarkan anaknya, sementara anak tersebut harus sekolah. Jadi identifikasi itu awalnya dari keterlambatan ya Pak ya. Betul. Jadi beberapa kasus selama ini terutama di lima etika, salah satunya kasus yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Keterlambatan. Kemudian yang kedua Bu, sama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai mengandung nilai kebajikan. Ya itu yang misalnya contoh orang tua yang membutuhkan pengantaran ya Pak ya dagangannya terhadap si anak, sementara motor cuma satu. Betul, ya kan. betul. Artinya akhirnya kami juga tidak bisa menerima seperti itu ya, artinya informasi yang didapat dari anak tidak langsung kami terima, melainkan kami harus memvisit, kami diskusi kepada ibunya ya, ini bagaimana bisa terlambat, dan akhirnya kita menemukan titik di mana si anak siswa tersebut harus bangun lebih pagi. Salah satu solusinya ya, dan ibu pun memahami itu, sehingga tugas yang diberikan untuk ibunya mengantar dan anak sekolah tidak ada yang dikorbankan. Betul. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk yang melakukan itu ya, kami tetap memberikan informasi, bukan informasi Pak, mengingatkan ke orang tua. Bila memang kita udah mengasih solusi ya Pak, solusi itu tolong ya dipagikan, mungkin sebisanya biasa 6 dia setengah 6, dan pada saat itu masih terjadi lagi, akhirnya kami akan memberikan solusi lagi
kepada ibu atau anak tersebut untuk bisa nggak menggunakan alternatif kendaraan lain sehingga anak tidak bisa tidak dikorbankan, karena ini sudah kita memberikan solusi yang pertama, tapi masih juga akhirnya kita akan membantunya memberikan solusi sih, bukan membantu ya, memberikan solusi untuk mengalihkan kendaraan itu menggunakan ojek gitu, biar anak tidak dikorbankan juga dalam Artinya di sini ketika ibu sudah mengambil kebijakan, salah satu yang ibu pijak adalah keberpihakan terhadap murid tersebut ya. Jangan sampai murid menjadi korban karena ada kepentingan lain di keluarganya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektifnya yaitu Pak, artinya saya melihat dari A sampai Z dulu kan, dari langkah-langkahnya sebenarnya ya, dari piket, kemudian ke walas, BK, home visit, kemudian kasih solusi, dan akhirnya kita menemukan ya sudah, tolong aja anak ini dipantau, jangan dilepas, dan tetap anak dan orang tua tetap kita harus komunikasikan. Jadi sedikit sehari, bila itu terulang lagi langsung kita ingatkan, karena terus terang kalau kita udah ada kendor sedikit, mereka akan coba mengulangi lagi. Betul. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya harus kita terus komunikasikan. Ya, di situ ya perannya BK ya, alas, orang tua juga ya. Iya, pastinya seperti itu. Betul. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Kalau terjadwal tidak, tapi tapi memang di saat hari ini saya harus menyelesaikan, harus saya selesaikan. Tetapi kan kita kembali lagi melihat, ya kan, ini sudah yang beberapa kali, kemudian sudah dikomunikasikan belum. Nah akhirnya pada saat kita sudah mengkomunikasikan ke orang tua tapi belum ada perbaikan, nah itulah di situ. Di saat itu juga saya harus pindah. Jadi tidak ada jadwal khusus ya? Tidak. Ketika ada urgen di situ langsung diselesaikan. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak yang mempengaruhi ya. Jadi banyak pertimbangan, artinya di sini kita kan itu dia by data, ya kan? By data kan, data keterangan, kemudian itu catatan BK, piket, BK, wali kelas, kemudian kesiswaan, ya kan? Nah dari situlah kita menemukan, ayo bagaimana cari jalan keluarnya. Artinya semua terlibat. Semua dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut ya. Dan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya ya, kita bukannya ini ya, artinya bukannya kita tidak mau mengerti, tidak memberikan toleransi. Kita akan memberikan toleransi, tetapi tetap waktu itu harus kita perhitungkan. Betul. Dimana dua kepentingan yang sangat baik ini tidak ada yang dikorbankan. Jadi untuk kepentingan A, B semua berjalan dengan lancar tanpa ada yang dikorbankan. Betul. Jadi tetap berjalan dan diambil keputusan yang terbaik ya. Itu saja mungkin Bu untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak informasi yang sudah diberikan, sangat bermanfaat untuk menambah wawasan bagaimana cara pengambilan keputusan antara dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih banyak atas waktunya. Bu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang pertama bahwa pengambilan keputusan adalah proses atau kegiatan memilih di antara alternatif tindakan dan melaksanakan keputusan tersebut oleh kepala sekolah untuk mengatasi masalah berdasarkan pertimbangan situasional, bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Yang kedua, kepala sekolah selaku pembuat keputusan dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu permasalahan dan kemungkinan penyelesaiannya. Pada titik ini, kepala sekolah harus jelas dalam memahami permasalahan
yang telah memiliki informasi yang cukup. Yang ketiga, ketika sejumlah pilihan alternatif telah ditemukan, kepala sekolah harus menguji dan memilihnya tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan. Kepala sekolah dapat membandingkan tiap pilihan dengan pilihan lainnya atau membandingkan pilihan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, jangan terburu-buru mengambil keputusan, pelajari dahulu segala aspeknya. Kemudian yang kelima, mampu menganalisa masalah yang dihadapi dan dapat membedakan antara masalah primer dan masalah sekunder. Masalah simpel atau masalah yang kompleks, serta mampu menentukan kebijaksanaan dalam menilai bobot masalah dan prioritas pemecahannya. Dan yang keenam adalah dapat memilih alternatif pemecahan yang terbaik, yaitu yang dapat mendatangkan kebaikan untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan kriteria lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.